Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hak Asasi Manusia, di mana para anggota dari kelompok kami terdiri dari Suci Cahyati, Tina Umiati, dan Imam Tantowi. Untuk materi hak asasi manusia dari segi ontologi akan dijelaskan oleh Imam Tantowi. Kemudian untuk materi hak asasi manusia dari segi epistemologi akan dijelaskan oleh Suci Cahyati. Dan terakhir, materi hak asasi manusia dari segi aksiologi akan dijelaskan oleh Saudari Tina Umiati. Kepada masing-masing pemateri dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Imam Tantowi dengan NIM E1B017020. Di sini saya akan menjelaskan bagian ontologi. Langsung saja, menurut Julian S., ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau suatu pengkajian mengenai tentang teori yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas mengenai isi atau dasar yang nanti untuk dipelajari dan diketahui dalam memahami sesuatu hal atau ilmu. Adapun ontologi dari KD yang telah saya jabarkan di atas adalah KD 1.1 menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ontologinya menjelaskan makna dari menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, KD 2.1 bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ontologinya menjelaskan konsep dan pengertian hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai warga negara yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, KD 3.1 menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjelaskan jenis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, KD 4.1 menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ontologinya menjabarkan hasil pengamatan terkait jenis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu sesuai dengan KD yang telah saya jelaskan di atas. Yang pertama, KD 1.1 hak dan kewajiban manusia. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Selanjutnya, KD 2.1 yaitu substansi hak dan kewajiban. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki hubungan yang erat dalam pengamalan hak serta kewajiban asasi manusia. Berikut hubungan antar setiap sila dalam Pancasila dengan hak serta kewajiban asasi manusia. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan hak manusia untuk memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan sila ini dengan hak asasi manusia adalah di mana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kedudukan yang sama di mata hukum artinya setiap orang berhak mendapat jaminan serta perlindungan hukum. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini menjamin bahwa setiap manusia berhak bergaul dan bersatu dengan semangat persaudaraan. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menempatkan hak setiap warga negara Indonesia untuk bermusyawarah dan menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengakui hak milik perorangan warga negara Indonesia. Artinya, setiap kepemilikan perorangan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Selanjutnya, KD 3.1, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah kasus Marsinah. Marsinah adalah seorang aktivis buruh yang tewas setelah hilang diculik. Diduga karena kegiatannya memimpin para buruh melakukan protes menuntut kenaikan gaji. Marsinah bertugas sebagai negosiator bagi 500 pekerja yang mogok
Pada 4 Mei 1993, dia diculik setelah pulang dari demonstrasi, dan jasadnya ditemukan 4 hari kemudian. Pelaku yang bertanggung jawab tidak pernah ditemukan, tetapi secara luas diyakini bahwa oknum militer turut serta dalam penghilangan dan kematian Marsinah. Kematian Marsinah menjadi salah satu pelanggaran HAM pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Selanjutnya, KD yang terakhir, yaitu KD 4.1, Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia, yang pertama, pembentukan Komisi HAM atau Komnas HAM. Yang kedua, penetapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketiga, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif penyelenggaraan HAM di luar Pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM. Dan yang terakhir, meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM. Cara untuk mendapatkan informasi mengenai KD tentang hak asasi manusia atau HAM adalah tidak hanya melalui buku saja, tentunya melalui internet, dan juga kita bisa mendapatkan informasi tersebut melalui praktik langsung yang ada di lingkungan sekitar. Selain itu, teori dan pembelajaran mengenai KD hak asasi manusia atau HAM bisa diberikan oleh guru di dalam kelas. Lalu, para siswa menerapkan salah satu teori yang diberikan oleh gurunya ke dalam lingkungan kehidupan. Bisa lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga dan masyarakat. Tak hanya guru yang memberikan materi, tetapi siswa juga bisa belajar secara mandiri untuk mencari segala referensi untuk mendapatkan informasi mengenai KD hak asasi manusia atau HAM. Misalnya melalui buku, video, bahkan YouTube, koran, atau mungkin bahan referensi yang sekiranya valid untuk digunakan. Metode yang sering digunakan guru PPKN dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode ceramah. Hal ini sangat membosankan pastinya. Maka dari itu, dari kami pribadi juga akan menerapkan trik pembelajaran yang menyenangkan pastinya, yaitu snowball throwing, di mana trik ini diterapkan di sekolah agar peserta didik tidak bosan dalam pembelajaran. Hal yang akan dilakukan dalam permainan ini yaitu peserta didik diminta untuk membaca dan memahami materi mengenai hak asasi manusia. Kemudian peserta didik akan diarahkan untuk membuat pertanyaan lalu menulis pertanyaan tersebut di sebuah kertas. Kemudian peserta didik akan diminta untuk mengumpulkan kertas yang berisi pertanyaan tersebut. Setelah itu, salah satu peserta didik akan dipanggil untuk melempar kertas ke arah belakang. Sehingga siapapun yang akan mengenai kertas tersebut, maka orang itulah yang akan menjawab soal dari pertanyaan yang ada di dalam kertas. Jika pertanyaan berhasil dijawab dengan benar, maka kami akan memberikan nilai plus untuk peserta didik tersebut. Kemudian apabila peserta didik tersebut tidak bisa menjawab, maka akan diberikan tantangan atau berupa hukuman, seperti hiburan, misalnya menyanyi, berjoget, dan sebagainya. Kemudian ada pendapat dari narasumber kita yaitu Muhammad Qadri SPD. Materi mengenai KD tersebut diajarkan di kelas 11. KD tersebut diajarkan di awal semester. Cara pembelajarannya biasanya beliau melakukan pembelajaran berkelompok. Biasanya model pembelajaran yang beliau gunakan model pembelajaran kooperatif script. Kooperatif script itu lebih mengarah ke merangkum, di mana masing-masing deretan bangku dijadikan satu kelompok, yaitu kelompok deretan bangku pertama menjadi kelompok A dan mendapatkan materi yang A pula. Kemudian deretan bangku kedua menjadi kelompok B dan mendapatkan materi B juga. Seterusnya sampai kelompok D. Kemudian kelompok A tadi diminta satu orang perwakilan untuk menjelaskan materi yang telah dipahami tadi. Kemudian dari kelompok B, C, dan D akan memberikan pertanyaan setelah kelompok A mempresentasikan materi tersebut. Kemudian semua anggota kelompok A tersebut bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian apabila berhasil menjawab pertanyaan tersebut, maka semua anggota kelompok A akan mendapatkan nilai plus. Selanjutnya, giliran kelompok B yang akan menjelaskan materi yang B pula, dan begitu seterusnya. Kemudian di akhir pertemuan akan diberikan review tentang materi yang dibahas tadi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami materi.
Sehingga dalam satu hari, satu KD itu dapat diselesaikan. Kemudian di hari berikutnya akan dilaksanakan presentasi dari masing-masing kelompok mengenai KD tersebut. Kemudian ada ice breaking. Jadi ketika kita menerapkan itu pada siswa yang sudah lelah presentasi dan tanya jawab, nanti tinggal buat ice breaking. Ice breakingnya itu misal seperti metode yang diajarkan Ibu Yuliatin seperti tepuk tunggal atau tepuk ganda. Kemudian apabila siswa salah dalam pergerakan, maka akan ditunjuk kemudian siswa tersebut akan ditanya apakah dia ingin memberikan pertanyaan atau membuat pertanyaan untuk temannya. Apabila siswa tersebut tidak punya pilihan, maka guru sendiri yang akan memberikan pertanyaan pada siswa tersebut. Apabila siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan diberikan nilai plus atau diberikan tepuk tangan dalam satu kelas full. Perkenalkan, nama saya Tina Umiati dengan NIM E1B020162. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aksiologi dari KD materi yang kami ambil, yaitu terkait dengan HAM atau Hak Asasi Manusia. Ada dua penjelasan yang akan saya jelaskan, yaitu terkait dengan aksiologi yang kami susun sendiri dan dari narasumber yang sudah kami wawancarai. Adapun beberapa manfaat yang didapatkan setelah mempelajari KD tentang hak asasi manusia atau HAM adalah yang pertama, untuk meningkatkan rasa saling menghargai antar sesama manusia. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan mengenali sifat, tingkah laku pribadi seseorang. Yang ketiga, memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis dalam penyesuaian diri manusia sehingga terjadi keselarasan dan keserasian dengan konflik seminimal mungkin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan antara individu yang satu dengan yang lain. Yang kelima, menumbuhkan sikap kerjasama. Yang keenam, menghilangkan sikap egois atau paling benar. Aksiologi menurut narasumber yang sudah kami wawancara, yaitu Bapak Kodri yang mengajar di SMA 9 Mataram. Beliau mengatakan bahwa terkait dengan materi HAM, di sana itu mereka akan mempelajari terkait dengan nilai dasar, kemudian ada nilai instrumental, kemudian ada nilai praksis. Itu semuanya dijelaskan. Lalu Pak Kodri ini akan menjelaskan dari nilai dasarnya HAM yang diatur dalam Pancasila, kemudian setelah diatur dalam Pancasila dijabarkan ke dalam nilai instrumental atau alatnya. Dalam undang-undang setelah sudah ada alatnya atau instrumentalnya dilanjutkan ke nilai praksis. Nilai praksisnya itu berarti nilai penerapan oleh siswa. Jadi dari sekian deskripsi atau rumusan yang ada di materi atau yang ada di buku LKS itu bisa mereka lihat secara rinci. Oh, kalau seperti ini kita berarti melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum. Kalau kita melakukan tindakan yang seperti ini ternyata tidak sesuai dengan hukum. Jadi mereka tahu apa yang menjadi hak mereka dan apa menjadi kewajiban mereka. Tidaknya nanti mereka juga akan paham ketika ternyata kembali ke kehidupannya di masyarakat, ada kira-kira tindakan yang dilakukan oleh orang, apakah itu nanti akan mengarah ke bentuk pelanggaran atau apa seperti itu. Nah, setidaknya dengan konsep yang diberikan Pak Kodri ke siswa itu nanti bisa memberikan penilaian atas hal tersebut. Dan dasarnya melakukan tindakan itu dikatakan salah atau benar sesuai dengan aturan, misalkan dalam pasal sekian atau ini sesuai dengan atau tidak sesuai dengan sila keberapa, seperti itu. Berikut ini identitas narasumber yang kami wawancarai, yaitu atas nama Bapak Muhammad Kodri SPD, alamat Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuan Aji, Kabupaten Lombok Timur, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status belum kawin. Sekolah mengajar saat ini yaitu SMAN 9 Mataram. Tahun mengajar 2019. Riwayat pendidikan merupakan alumni dari SDN 5 Korleko, SMPN 3 Pringgabaya, SMAN 1 Aimel, dan alumni FKIP Prodi PPKN Universitas Mataram. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.